Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniatul Mas'ula, NIM T20197121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab filsafat pendidikan barat. Aliran-aliran filsafat pendidikan pada filsafat pendidikan barat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aliran-aliran filsafat pendidikan tradisional, dan yang kedua adalah aliran-aliran filsafat pendidikan modern. Untuk pembahasan pertama mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan tradisional, menurut Theodore Bernard, ia menggolongkan filsafat pendidikan barat menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tradisi filsafat klasik yang dikembangkan oleh teori Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas yang memunculkan perennialisme. Nah, perennialisme ini adalah aliran yang timbul di Amerika Serikat. Tujuannya untuk mengembalikan pendidikan pada tradisi zaman lampau yang dipandang sudah baik, yang teruji oleh waktu dan terbukti baik hasilnya. Kemudian yang kedua adalah ungkapan yang lebih modern dari realisme dan idealisme tradisional, sehingga muncul aliran esensialisme yang semula berkembang di Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga adalah filsafat pragmatisme yang memunculkan aliran pendidikan progresivisme. Nah, tokoh dari filsafat pragmatisme ini adalah John Dewey. Kemudian yang keempat adalah titik pandang sosiologi pendidikan yang dihubungkan dengan ide Karl Marx dan Karl Mannheim yang memunculkan aliran rekonstruksionisme. Selanjutnya, dari keempat kategori tadi, penjelasan pertama adalah perennialisme. Nah, menurut landasan ontologis perennialisme, ia mengikuti paham Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk rasional, dan benda individual adalah benda sebagaimana nampak di hadapan manusia, ditangkap oleh panca indera sebagai substansi. Segala sesuatu itu ada, menurut Gutex, segala sesuatu itu ada esensinya, di samping ada aksidensi. Esensi benda-benda dan manusia lebih diutamakan daripada aksidensinya. Kemudian, esensi benda-benda dan manusia lebih diutamakan daripada aksidensinya. Segala sesuatu itu mempunyai unsur potensialitas yang dapat menjadi aktualitas melalui tindakan berada. Nah, manusia adalah potensialitas yang sedang berubah menjadi aktualitas. Selanjutnya, perennialisme menurut landasan epistemologis perennialisme, segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan bersandar pada kepercayaan. Jadi, kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikir dengan benda-benda. Kebenaran hakiki yang tertinggi dapat diperoleh dengan metode deduksi. Kemudian, kebenaran hakiki itulah yang tertuang di dalam kajian metafisika. Sedangkan kebenaran realita khusus konkret diperoleh dengan metode induksi, yang hasilnya berupa sains dan ilmu empiris lainnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai landasan aksiologis perennialisme. Nilai-nilai berdasarkan asas supranatural yang abadi dan universal. Jadi, manusia sebagai subjek telah memiliki potensi untuk menjadi lebih baik sesuai dengan kodratnya. Tetapi ada kecenderungan dan dorongan untuk berbuat tidak baik. Kebaikan tertinggi adalah mendekatkan diri pada Tuhan, sesudah itu baru kehidupan berpikir rasional. Ini menurut landasan aksiologis perennialisme. Tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk aliran perennialisme ini adalah filsuf-filsuf Yunani kuno, seperti Plato, Aristoteles, dan juga Thomas Aquinas. Kemudian pandangan tentang peserta didik dan pendidik. Dalam pembahasan perennialisme, pandangan tentang peserta didik dan pendidik itu, peserta didik diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Nah, karya-karya ini merupakan buah pikir tokoh besar, seperti tokoh bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, dan ilmu alam ataupun ilmu-ilmu yang telah terbukti dalam sejarah dapat memberikan kontribusi yang besar bagi umat manusia. Nah, apa sih manfaat dari kita mengetahui pola pikir dari tokoh-tokoh bahasa ini? Nah, dengan mengetahui pikiran dan temuan para ahli tersebut, maka peserta didik akan mempunyai dua keuntungan. Nah, keuntungan pertama, mengetahui kejadian masa lampau yang telah dipikirkan oleh orang-orang besar, dan juga memikirkan peristiwa-peristiwa penting dan karya tokoh tersebut untuk diri sendiri dan bahan pertimbangan bagi kemajuan zaman sekarang. Jadi, sasaran pendidikan
dalam perennialisme ini adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai-nilai abadi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi tolak ukur nilai-nilai bersifat mutlak, sehingga aliran ini menentang demokrasi yang murni. Selanjutnya, menurut Robert M. Hawkins, salah seorang penganut dari perennialisme ini mengatakan bahwa pendidikan itu seharusnya ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan intelektualitas manusia. Nah, pendidikan tinggi harus bersandingkan filsafat metafisika. Filsafat pada dasarnya adalah cinta intelektual dan dari Tuhan. Nah, perguruan tinggi tidak seyogyanya bersifat utilitis, yaitu hanya mengutamakan asas kegunaan atau asas kemanfaatan. Nah, menurut Gutek, manusia itu sama, maka pendidikan dikembangkan sama bagi semua orang yang disebutnya sebagai pendidikan umum. Kemudian pembahasan kategori kedua adalah esensialisme. Menurut landasan ontologis esensialisme, kaum esensialis mengatakan bahwa dunia ini merupakan tatanan yang tiada celah. Nah, demikian pula isinya. Sifat, kehendak, dan cita-cita manusia harus disesuaikan dengan tatanan alam semesta. Tujuan umum manusia adalah agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Esensialisme ini didukung oleh dua aliran, yaitu aliran realisme objektif dan idealisme objektif. Jika realisme objektif ini berpandang bahwa alam semesta dan manusia merupakan kenyataan yang dapat dipahami dan teratur sesuai dengan hukum alam. Aliran ini dipengaruhi oleh perkembangan dan hasil dari temuan ilmiah ilmu-ilmu alam, terutama ilmu fisika. Sedangkan yang kedua adalah idealisme objektif, berpandang bahwa alam semesta lebih bersifat menyeluruh, meliputi segala sesuatu. Totalitas alam semesta ini pada hakikatnya adalah jiwa atau spirit. Jadi menurut Sadullah, pandangan tentang makrokosmos atau alam semesta dan mikrokosmos sebagai manusia pribadi menjadi dasar hubungan antara Tuhan dan manusia. Kemudian yang kedua adalah landasan epistemologis esensialisme. Pribadi manusia adalah refleksi dari Tuhan. Manusia yang mampu menyadari realitas sebagai makrokosmos dan mikrokosmos seperti yang tadi penjelasannya dalam landasan ontologis akan mengetahui pada tingkat apa rasio yang dimiliki dan mampu memikirkan alam semesta ini. Dengan kualitas rasio yang dimiliki ini, manusia dapat memproduksi pengetahuan secara tepat dalam ilmu alam atau ilmu sosial atau juga ilmu agama. Nah, teori ilmiah adalah pendapat yang diperoleh dari upaya manusia untuk mempertahankan pola-pola umum yang dapat digeneralisasi yang bersumber dari fakta, informasi, atau juga praktik. Sehingga logika berpikir deduktif digunakan untuk teori-teori filsafat dan ideologi. Sedangkan logika induktif digunakan untuk menggeneralisasi fenomena alam. Selanjutnya, yang ketiga adalah landasan aksiologis esensialisme. Nah, nilai-nilai dari etika adalah hukum kosmos yang bersifat objektif. Jadi seseorang dapat dikatakan baik jika banyak berinteraksi atau banyak melaksanakan hukum yang ada. Nah, berbekal pada paham idealisme, orang-orang esensialis ini akan mengatakan bahwa sifat, tingkah laku, dan ekspresi perasaan itu mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruknya manusia. Misalnya, orang-orang yang berpakaian serba formal, seperti dalam upacara atau peristiwa lain, akan membutuhkan suasana tenang, maka haruslah bersifat formal dan teratur. Selanjutnya, pandangan tentang belajar menurut esensialisme. Menurut idealisme, seseorang belajar pada taraf permulaan adalah untuk memahami akunya sendiri, dan sang aku ini terus bergerak keluar untuk memahami dunia objektif dan bergerak dari mikrokosmos menuju ke makrokosmos. Nah, sepaham dengan filsafat realisme ini, kaum esensialis akan mengatakan bahwa belajar merupakan pengalaman yang tidak dapat dihalang-halangi, bahkan harus ada dalam diri setiap manusia. Kemudian, menurut Robert L. Finney, ia mengatakan bahwa mental adalah keadaan rohani yang pasif, yang menerima apa saja yang telah tertentu dan diatur oleh alam. Sehingga belajar adalah menerima dan mengenal dengan sungguh-sungguh nilai-nilai sosial dari generasi ke generasi untuk ditambah dan juga dikurangi ataupun diteruskan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian ada dua determinasi dalam kehidupan, yaitu determinasi mutlak
dan determinasi terbatas. Jika determinasi mutlak, itu bermakna bahwa belajar adalah suatu pengalaman manusia yang tidak dapat dihalang-halangi adanya. Jadi, belajar itu harus ada. Sedangkan, menurut determinasi terbatas, berarti bahwa meskipun pengenalan terhadap hal-hal yang kausal di dunia, seperti sebab akibat di dunia ini, tidak mungkin dapat dikuasai sepenuhnya oleh manusia, tetapi kemampuan pengawasan tetap diperlukan untuk dapat hidup dengan harmonis tersebut. Kemudian, pandangan tentang kurikulum. Nah, kegiatan dalam pendidikan harus disesuaikan dan ditujukan kepada yang serba baik. Kegiatan anak didik tidak dikekang asalkan sejalan dengan fundament yang telah ditentukan. Sehingga kurikulum seperti balok-balok yang disusun teratur dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks, seperti susunan alam semesta. Kurikulum tidak dapat terpisah satu sama lain dan diumpamakan sebagai sebuah rumah yang menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu universum, adalah pengetahuan tentang kekuatan alam, asal-usul tata surya, dan lain-lain. Jadi universum ini membahas tentang ilmu alam. Kemudian yang kedua adalah sivilisasi, adalah karya yang dihasilkan manusia sebagai akibat hidup bermasyarakat. Nah, dengan sivilisasi ini, manusia diharapkan dapat mengawasi lingkungannya, memenuhi kebutuhannya, dan hidup aman sejahtera dalam lingkungannya. Yang ketiga adalah kebudayaan. Karya manusia yang mencakup diantaranya filsafat, kesenian, kesusastraan, agama, penafsiran, dan penilaian mengenai lingkungan. Dan yang keempat adalah kepribadian. Untuk membentuk kepribadian peserta didik yang tidak bertentangan dengan kepribadian ideal, maka faktor fisik, emosi, intelektual adalah sebagian keseluruhan dapat berkembang harmonis dan organis sesuai dengan konsep manusia ideal. Kemudian, salah seorang tokoh esensialis dari Amerika Serikat adalah Robert Ulrich. Ia mengatakan bahwa kurikulum dapat saja fleksibel, tetapi tidak untuk pemahaman mengenai agama dan alam semesta. Yang kedua, pembahasan kedua adalah mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan modern. Yang pertama adalah progresivisme. Menurut landasan ontologis progresivisme, ia menyatakan bahwa kenyataan alam semesta ini adalah kenyataan dalam kehidupan manusia, sehingga pengalaman adalah kunci pengertian manusia atas segala sesuatu. Dan pengalaman manusia ini, seperti penderitaan, kesedihan, kegembiraan, keindahan, dan lain-lain, adalah realita hidup manusia sampai ia mati. Bagi kaum progresif, tidak akan ada hal yang absolut. Jadi tidak ada prinsip a priori atau hukum alam yang abstrak. Kemudian mengistilahkan kenyataan sebagai pengalaman rasional yang selalu berubah. Karena dunia ini selalu berubah dan dinamis, sehingga hukum-hukum ilmiah hanya bersifat probabilitas atau tidak absolut. Lalu, yang kedua adalah landasan epistemologis esensialisme. Menurutnya, kenyataan itu adalah sebuah pengalaman, sehingga pikiran dan materi tidak dapat terpisah. Manusia akan mengetahui dengan pengalaman dan refleksi pikirannya. Dan manusia memang hidup dalam gua persepsi indera. Manusia tidak mempunyai cara untuk mengetahui hal-hal di luar pengalaman indrawinya atau di luar kebenaran sesungguhnya. Karena kebenaran merupakan segala hal yang dapat dikerjakan dan berguna. Oleh karena pikiran manusia itu aktif dan eksploratif, maka pengetahuan adalah hasil interaksi manusia dengan lingkungannya, di mana pengetahuan itu merupakan informasi, fakta, hukum prinsip, proses, dan kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai hasil proses interaksi dan pengalaman. Lalu, yang ketiga adalah landasan aksiologis progresivisme. Menurutnya, nilai-nilai berasal dari masyarakat itu sendiri, dan masyarakat akan menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Nilai-nilai itu bersifat relatif dan tidak ada prinsip mutlak. Kriteria tindakan etik adalah uji sosial dalam masyarakat, sedangkan kriteria keindahan estetik bergantung pada selera sosial. Jadi seni tidak dibedakan antara yang tinggi maupun yang praktis. Nilai akan timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian akan timbul pergaulan, di mana bahasa itu sendiri merupakan sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, dan kecerdasan individu. Lalu, yang ketiga adalah pandangan tentang asas belajar. Menurut
aliran-aliran filsafat pendidikan modern, pandangan tentang asas belajar ini, pandangan aksiologi tersebut berimplikasi pada pandangan tentang asas belajar menurut progresivisme, yaitu yang pertama, peserta didik mempunyai kecerdasan sebagai potensi kodrat yang membedakannya dengan makhluk lain. Yang kedua, peserta didik mempunyai potensi kreatif dan dinamis sebagai bekal untuk menghadapi dan memecahkan problem-problem hidupnya dan lingkungannya. Yang ketiga, hal penting bagi peserta didik adalah pengalaman, sehingga dengan inteligensinya, manusia akan menyelesaikan masalah. Peserta didik belajar dari lingkungan dan bertindak dengan segala konsekuensinya. Kemudian yang keempat adalah pendidikan merupakan wahana efektif dengan orientasi pada sifat dan hakikat anak didik sebagai manusia yang berkembang. Kemudian yang kelima, guru adalah pembelajar, juga hanya ia lebih berpengalaman sehingga dapat dipandang sebagai pembimbing atau pengarah oleh peserta didik. Yang keenam, usaha-usaha yang harus dilakukan guru meliputi menciptakan kondisi edukatif, memberikan motivasi-motivasi, memberikan stimulus-stimulus, sehingga akal peserta didik dapat berkembang dengan baik. Yang ketujuh, sekolah adalah bagian dari kehidupan, bukan sekedar persiapan untuk hidup. Apa yang akan dipelajari di sekolah tidak banyak berbeda dengan apa yang akan dipelajari dalam berbagai aspek hidupnya. Lalu, menurut John Dewey, sebagai bapak progresivisme, ia menyatakan bahwa pendidikan dipandang sebagai proses dan sosialisasi, yaitu proses pertumbuhan dan proses belajar dari kejadian di sekitarnya. Kemudian yang kelima adalah pandangan terhadap kurikulum dan metode. Kurikulum sendiri bersifat fleksibel, tidak kaku, bisa diubah sesuai dengan kehendak zaman, dan terbuka. Selain itu juga tidak terikat oleh doktrin tertentu sehingga dapat dievaluasi dan direvisi sebagai kebutuhan kehidupannya. Kurikulum akan lebih difokuskan pada proses daripada isinya, sehingga kurikulum akan dipusatkan pada pengalaman manusia. Karena pengalaman itu diperoleh dari manusia yang terus belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu, metode belajar. Metode belajar yang diutamakan adalah problem solving dengan langkah-langkah seperti metode ilmiah. 5 langkah proses pemikiran yang efektif, yaitu yang pertama, ada masalah. Kemudian yang kedua, diagnosa situasi, di mana upaya mengidentifikasi masalah, seperti apa masalahnya untuk memunculkan metode belajar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pikirkan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah. Yang keempat, pikirkan solusi yang dipandang paling tepat dan akibat-akibatnya. Dan yang terakhir, pengujian hipotesis yang dipilih. Hipotesis ini harus yang masuk akal. Jika hipotesis berjalan baik, maka diperoleh kebenaran yang dicari. Jika hipotesis gagal, maka akan dicari terus kebenaran sampai diperoleh dengan menguji hipotesis lain, hingga hipotesis akan berjalan dengan lancar. Lalu, metode pengalaman ini tidak menolak buku, perpustakaan, museum, dan pusat pengetahuan lainnya. Menurut Gutek, kalau seorang membangun pengetahuan yang bermakna didasarkan pada pengalaman, ia akan mampu menyusun pengetahuannya melalui pendekatan tidak langsung dan logis, sehingga anak akan bergerak bertahap dari belajar berdasar pengalaman langsung ke metode belajar tidak langsung. Yang kedua adalah rekonstruksionisme. Menurutnya, dalam pandangan tentang dunia, rekonstruksionisme ini secara mencolok bersifat kontras dengan kaum konservatif. Rekonstruksionisme ini menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana-sini, sehingga perlu adanya rekonstruksi tatanan sosial menuju kehidupan yang demokratis, emansipatoris, dan seimbang. Keadaan yang timpang dan hanya menguntungkan salah satu belahan dunia harus diatasi dengan merekonstruksi pendidikan untuk memajukan peradaban. Umumnya, kaum rekonstruksionisme ini percaya bahwa dengan pendidikan yang baik, maka moral manusia dapat pula menjadi baik. Pendidikan yang mengedepankan kepada kepekaan sosial dan perjuangan HAM mendapat penekanan. Lalu, yang kedua mengenai pandangan tentang peserta didik dan kurikulum. Pandangan tentang peserta didik lebih mirip dengan pandangan progresivisme,
dan banyak hal lain lagi dari progresivisme yang diterima oleh rekonstruksionisme. Hanya saja menurut kaum rekonstruksionis, perubahan dilakukan secara global, meliputi perubahan sikap dan perubahan umat manusia. Tidak cukup hanya di lingkungan tempat tinggal subjek didik saja. Kurikulum yang dikembangkan diarahkan untuk mencapai tujuan kehidupan dunia yang demokratis dan menghargai HAM. Oleh karena itu, rekonstruksionisme ini setuju dengan ide-ide perennialis tentang pentingnya pendidikan moral bagi subjek didik, tetapi secara otoritatif, melainkan dalam suasana demokratis sebagai diajarkan oleh John Dewey dan kaum progresivisme lainnya. Lalu, yang ketiga ada pedagogi kritis. Tokoh Paulo Freire, menurut riwayat hidupnya, pedagogi kritis ini diperkenalkan oleh Paulo Freire, seorang pendidik dari Brasil yang sangat terkenal. Freire memiliki gelar doktor ilmu sejarah dan filosofi pendidikan. Awalnya Freire ini mengambil studi ilmu hukum dan setelah lulus berpraktik sebagai pengacara. Tetapi sebagai pengacara itu tidak lama. Dalam waktu singkat, Freire ini berubah profesi sebagai seorang pendidik untuk masyarakat bawah yang disebut dengan masyarakat kaum tertindas. Kemudian di tahun 60-an, Freire ini terlibat aktif dalam gerakan pemberantas buta huruf yang masih meliputi jutaan rakyat di negerinya di Brasil tersebut. Yang kedua, tadi kan riwayat hidup. Sekarang yang kedua adalah conscientization sebagai tujuan pendidikan. Ide-ide tentang pendidikan dan analisis masalah pendidikan berkaitan erat dengan politik hegemoni kelompok elit yang menjadikan masyarakat bawah sebagai kaum tertindas. Sehingga tujuan dari pendidikan adalah conscientization dari bahasa Portugis yang berarti penyadaran. Penyadaran ini bukan teknik untuk transfer informasi, tetapi merupakan proses dialogis yang mengantarkan individu-individu secara bersama memecahkan masalah eksistensial mereka. Penyadaran atau conscientization ini mengemban tugas pembebasan, dan pembebasan itu berarti penciptaan norma, aturan, prosedur, dan kebijakan yang baru. Conscientization ini dikelompokkan oleh William A. Smith ke dalam teori pendidikan perkembangan, walaupun Freire sendiri tidak menyatakan teorinya tersebut. Metode pendidikan Freire ini adalah dialog. Proses dialogis tidak bersifat teoritis, melainkan proses ini tidak memaksakan dunia kepada seorang individu, tetapi melibatkan dua orang untuk mengamati dunia. Menurut Smith, tugas pendidik adalah mengajukan pertanyaan, menghadapkan siswa pada dunia, bukan menyediakan jawaban atau mendefinisikan dunia. Jadi, siswa itu yang harus mencari sendiri. Kemudian yang ketiga, 3 fase kesadaran. Menurut Freire, ia mendefinisikan conscientization ini sebagai sebuah proses untuk menjadi manusia yang selengkapnya. Proses perkembangan ini dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Setiap fase akan dibagi lagi menjadi 3 aspek berdasarkan tanggapan-tanggapan responden atau pertanyaan eksistensial. Seperti misalnya apa masalah-masalah yang paling dehumanitatif dalam kehidupan kalian, atau pertanyaan eksistensial seperti apa penyebab dan konsekuensi dari masalah-masalah tersebut gitu. Lalu yang pertama, kesadaran magis. Orang yang masih dalam tingkat kesadaran magis terperangkap dalam mitos inferioritas alamiah. Freire sendiri mengatakan mereka akan mengetahui bahwa mereka itu melakukan sesuatu. Apa yang tidak diketahui adalah tindakan untuk mengubah. Bagi penindas, jika kehendak mendehumanisasikan mereka itu, disinilah pentingnya mencegah orang-orang dari penamaan masalah-masalah, sehingga mereka tetap terikat dengan penjelasan magis dan membatasi kegiatan-kegiatan yang sekedar menerima sebagai
secara pasif. Lalu yang kedua ada kesadaran naif. Perubahan dari kesadaran magis ke kesadaran naif atau transitif adalah perubahan dari menyesuaikan diri dengan fakta-fakta kehidupan yang tak terelakkan ke memperbarui penyelewangan-penyelewangan yang dilakukan individu dalam sebuah sistem yang pada dasarnya itu keras. Jadi kontradiksi yang dihadapi oleh individu yang naif terjadi antara sistem ideal yang seharusnya berjalan dan pelanggaran terhadap sistem tersebut oleh orang-orang jahat dan bodoh. Jadi jika mereka dapat memperbarui perilakunya, maka sistem kesadaran naif ini akan berjalan dengan baik. Lalu orang pada tingkat kesadaran naif akan menyederhanakan masalah dengan cara menampakkan penyebabnya pada individu-individu, bukan pada sistem itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah kesadaran kritis. Pada tingkat ketiga ini, isu yang muncul adalah dalam bentuk perubahan sistem yang tidak adil, bukannya pembaruan atau penghancuran individu-individu tertentu. Jadi proses perubahan ini memiliki dua aspek. Yang pertama, penegasan diri dan penolakan untuk menjadi inang bagi benalu. Dan yang kedua, berusaha secara sadar dan empiris untuk mengganti sistem yang menindas dengan sistem yang adil dan bisa mereka kuasai sendiri. Lalu selain tiga tingkat kesadaran yang tadi, Freire memperkenalkan pula ada kesadaran fanatik, yaitu distorsi yang terletak di antara kesadaran naif dan kesadaran kritis. Yang keempat, mengenai anarkisme utopis di bawah Ivan Illich. Riwayat hidup Ivan Illich ini, ia seorang imam Katolik dari Australia yang lama hidup di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Pengalaman hidupnya bersama kaum yang terpinggirkan sangat menyentuh hati, sehingga menurutnya pembahasan kedua mengenai anak sebagai pelajar. Perbedaan antar individu bergerak menentang kebijaksanaan yang meresepkan pengalaman pendidikan yang sama bagi setiap orang. Jadi anak-anak secara moral setara dan mereka mesti mendapatkan kesempatan untuk belajar apapun yang mereka pilih sendiri demi memperoleh tujuan apapun yang mereka anggap layak untuk dikejar. Selanjutnya, penghapusan sekolah. Penghapusan sekolah bukan hanya merupakan cara mengefektifkan pembaruan atau perombakan yang perlu diadakan, melainkan juga menjadi salah satu pembaruan kunci yang harus dicapai. Yang kelima adalah eksistensialisme. Pembahasan pertama adalah pengertian eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan filsafat yang bersifat antropologis karena memusatkan perhatiannya pada otonomi dan kebebasan manusia. Maka, sementara ahli memandang eksistensialisme sebagai salah satu bentuk dari humanisme. Hal ini diakui oleh Jean-Paul Sartre. Yang kedua adalah latar belakang eksistensialisme. Dalam banyak hal, eksistensialisme lebih dekat dengan sastra dan seni daripada filsafat formal. Tidak diragukan lagi bahwa eksistensialisme memusatkan perhatiannya pada emosi manusia daripada pikiran. Eksistensialisme mempunyai ciri. Yang pertama, penolakan untuk dimasukkan dalam aliran filsafat tertentu. Yang kedua, tidak mengakui adekuasi sistem filsafat dan ajaran keyakinan atau ajaran agama. Dan yang ketiga, sangat tidak puas dengan sistem filsafat tradisional yang bersifat dangkal, akademis, dan jauh dari kehidupan. Kemudian, yang ketiga mengenai pandangan dasar eksistensialisme. Pandangan dasar eksistensialisme ini terdiri menjadi tiga, yaitu realitas sebagai eksistensi, kedua kebenaran sebagai pilihan, dan ketiga nilai-nilai dari si individu itu sendiri. Kemudian yang keempat mengenai beberapa pemikiran filsuf eksistensialisme. Filsuf dari eksistensialisme ini adalah Gabriel Marcel dan Jean-Paul Sartre.
Kemudian yang kelima, refleksi eksistensialisme terhadap pendidikan. Tata cara para guru eksistensialisme tidak ditemukan pada tata cara guru tradisional. Guru di sini akan lebih fokus pada keunikan individu di antara sesama siswa. Ia akan menunjukkan tidak ada dua individu yang benar-benar sama di antara mereka yang sama satu sama lain. Karena itu, tidak ada kebutuhan yang sama dalam pendidikan. Para guru eksistensialis berusaha keras memperjelas pernyataan Roger tentang fasilitator. Dalam aturan ini, guru memperhatikan emosi dan hal-hal yang tidak masuk akal pada setiap individu dan berupaya untuk memadu siswanya untuk lebih memahami diri mereka sendiri. Ia dan anak-anak muda yang bersamanya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang hidup, kematian, dan makna yang mereka tampilkan dalam berbagai pengalaman kemanusiaan dengan beberapa sudut pandang. Kesimpulannya adalah, ciri pemikiran filsafat pendidikan tradisional adalah mempertahankan tradisi masa lalu dalam hal teori dan praktik pendidikan. Hal-hal yang sudah diyakini kebenarannya, yaitu berkaitan dengan metode berpikir dan nilai-nilai etika, hendaknya dilestarikan dan dikembangkan terus untuk kemajuan peradaban manusia. Aliran tradisional mengkritik progresivisme sebagai gerakan yang tidak jelas arahnya untuk pendidikan. Nilai-nilai kebenaran dan kebaikan tidak jelas karena progresivisme cenderung mengatakan bahwa nilai-nilai sementara sifatnya, sehingga ada kesan progresivisme merelatifkan nilai. Pendidikan dikritik oleh kaum pedagogi kritis sebagai upaya melanggengkan kekuasaan kelas atas dan menindas kelas bawah yang terpinggirkan. Maka, pendidikan dipandang oleh Freire dan Greyrock sebagai upaya untuk emansipasi atau pembebasan diri bagi kaum tertindas. Greyrock menekankan budaya kesetaraan dalam masyarakat demokratis, berusaha menghilangkan budaya hegemonik kapitalistik yang sebenarnya hanya pseudo-demokrasi. Walaupun Illich sangat peduli pada pendidikan, tetapi ia mengusulkan agar lembaga sekolah dihapus saja, sebab sekolah telah menciptakan kesenjangan yang semakin dalam antara kelompok atas dan kelompok bawah. Untuk eksistensialisme memandang negatif sekolah sehingga mengusulkan agar anak-anak tidak bersekolah saja. Formalitas dalam sekolah telah mereduksi autentisitas seseorang manusia ke dalam berbagai bentuk hipokrasi. Eksistensi manusia yang bebas tidak dapat diganggu-gugat, sehingga pendidikan yang baik adalah yang dapat mewujudkan seorang anak manusia bereksistensi dengan membuat pilihan-pilihan hidup yang bertanggung jawab.